hitam karena bekas tambalan. Ketebalannya sama, tidak ada perbedaan, ada standarnya ya. Kalau tambalan tuh paralel dengan sebelumnya gimana, ada ukurannya itu dalam batas ambang batas yang diperbolehkan oleh FIM dan FIA. Penonton ini belum tampak setelah di lapangan sudah dipasang. Sedang dalam tribun penonton sendiri kalau dilihat hari ini masih kita bangun ya, banyak kendaraan berat, rangka-rangka baja berdatangan untuk memastikan kesiapan tribun untuk penonton. Ada bangkunya, udah ada semua. Cuman main strukturnya lagi dibuat supaya bisa dipasangkan atapnya, tendanya, kursi-kursinya. Itu perbedaan seperti kemarin penduduk penonton apa bedanya sama Kita nambah lokasi ya. Kalau dulu kan hanya ada di sisi pedoknya ya, sekarang di seberang pedok di lingkaran dalamnya itu kita pasang juga tribun ya, biar penonton bisa menikmati dari sisi yang berbeda. Juga menambah kapasitas kursinya kita karena di sisi luarnya yang sepanjang pedok kalau kita lihat udah hampir habis ya, juga kita jadi bangunan. logistik katanya udah datang. Sebagian logistik tadi saya udah jawab, udah datang ya, berdatangan bensin para pembalap, suku cadang, motor, ban-ban itu sudah datang semua. Sebagian besar sudah datang lewat laut. Beberapa ada udara juga. Yang lusa itu yang lewat udara apa saja nanti Pak logistiknya? Kalau yang lewat udara ini nanti kargo yang paling besar adalah kedatangan kendaraan motornya sendiri ya. Jadi motor itu nanti mendarat di Lombok, beberapa pesawat kita udah atur jadwalnya. 2 pesawat mendarat di Lombok, unloading kita batasi batas waktunya 3 jam ya. 3 jam mereka mesti keluar dari landasan karena 2 lagi akan mendarat unloading kontainer lagi. Jadi kontainer unloading di situ langsung kita bawa ke trek, bagi buat masing-masing tim. Rencananya tanggal berapa Pak jadwalnya? Rencananya Rabu ya rencananya ya. Cuman bisa kurang lebih karena itu kan haknya ada di Dorna yang melakukan pengiriman dari sana ya, kita cuma terima, bawa barangnya ke pedok, verifikasi langsung dibagi ke pedoknya masing-masing. Itu masih jenis pesawat yang sama Pak? Yang Qatar? Itu pesawatnya apa kita nggak tahu, itu juga kita cuma dalam posisi menerima kedatangan barang-barang mereka. Sementara untuk rider sendiri ya Pak? Sejauh ini confirm ya, kita udah kasih rilis testingnya, sebagian besar akan hadir. MotoGP ini merupakan seri, pasti mereka juga akan hadir mengikuti seri putaran ini untuk mendapatkan poin maksimalnya mereka masing-masing. Artinya kehadiran mereka mulai di Lombok juga Pak? Kehadiran mereka di Lombok ini untuk pra-season atau untuk pre? Kalau pra-season sih Senin Selasa mereka udah rencananya udah ya, ke Indonesia ya. Kita udah keluarkan, kita udah daftarkan, keluarkan visanya, konfirmasi finalnya mungkin kalau mau besok saya kasih tahu deadline-nya mereka sampai di Lombok supaya bisa ikut turut serta menyambut. Dari jumlah sendiri udah ketahuan berapa sekitar? Yang pra-season? Yang pra-seasonnya? Yang pra-season detailnya saya nggak hafal, cuman sebagian besar udah pasti ikut berubah-berubah ya. Ada yang last minute ikutan pingin nyoba, ada yang last minute ada kegiatan lain tidak bisa mungkin. Ya, tidak harus ikut. Cuman kita sudah daftarkan
semua yang awalnya mereka minta kita daftarkan visanya, karena kan visanya kita yang bantu ngurus di sini. Termasukkah Marquez di situ, Pak? Katanya kalau daftar iya, cuman hadir atau tidaknya itu kan kita juga nggak pernah tahu sampai detik terakhir. Berarti paspornya sudah ada juga deh. Waktu daftar ini kan kita dikasih nomor paspor segala ya, kita daftarkan ke imigrasi supaya diurus jadi visanya. Apakah dipakai atau enggak itu kan keputusan tim masing-masing. Termasuk Qatar Pak yang juara dunia kemarin. Yang Qatar masuk juga. Detailnya nama saya nggak apa siapa aja yang udah masuk ya. Cuma kita proses hampir 750 dari luar negeri ya. Itu semua kru berarti Pak ya. 350. Pak. Apa yang dibahas malam ini bersama MGP? Pertama ya, kita memastikan bahwa di tengah pandemi apalagi tekanan Omikron di seluruh dunia meningkat, tapi kita ingin memastikan bahwa walaupun tekanan Omikron itu meningkat dan rata-rata memang jumlahnya meningkat tapi tidak berbahaya. Tapi walaupun tidak berbahaya, tidak ada yang dirawat, tidak membuat kita lengah juga untuk tetap waspada terhadap pandemi ini. Oleh karena itu, protokol kesehatan terus ditingkatkan, travel bubble akan diberlakukan, dan dari persiapan disampaikan oleh MGPA tadi itu semuanya on the right track. Mudah-mudahan kalau tidak ada hambatan yang sangat dahsyat gitu, insya Allah MotoGP terutama pre-season yang mulai minggu depan akan berlangsung dengan aman dan lancar sesuai rencana. Tadi disinggung ada tiket untuk masyarakat lokal itu berapa yang diminta? Kita mengusahakan kan gini, salah satu yang sering dikemukakan adalah kurangnya akomodasi ya, dan kita berusaha supaya akomodasi itu tidak menjadi isu besar. Salah satu cara untuk mensiasati isu adalah memberikan alokasi yang lebih besar pada masyarakat lokal untuk menonton, sehingga kan masyarakat lokal nggak perlu cari hotel, dia pasti sudah punya rumah sendiri. Nah, karena itu kemarin itu waktu 60.000 kita rencananya ada 10 atau 15.000 dialokasikan, mungkin karena sekarang tambah 100.000, nanti kita ngomong sama Pak Andi dan kawan-kawan dari MGPA, mudah-mudahan bisa alokasinya lebih banyak sehingga tekanan terhadap penyediaan akomodasi bisa dikurangi. Dengan kisaran harga berapa Pak? Yang relatif terjangkau lah, sehingga masyarakat kita bisa menonton, akomodasi bisa berkurang, pre-season bisa terlaksana juga MotoGP-nya. Sip. Ada info penjualan jumlah tiket yang dijual saat ini nggak Pak? Nggak tahu, saya tanya Siapa dari Pemda sendiri Pak? Dari segi kalau Pemda siap ya, kami pokoknya memastikan untuk membantu segala hal yang dibutuhkan oleh pelaksana MGPA dan lain sebagainya. ITDC kita insya Allah siap, bukan hanya Pemda tapi pemerintah pusat juga. Oke. Daerah dan kabupaten juga belum. Semua udah oke. Ya. Sip. Terima kasih Pak Gubernur. Memetingkan perihal ini, mencari jumlah tepatnya berapa dan struktur pricingnya berapa yang dapat diberikan untuk kerjasama ini. Jadi jumlahnya saya belum tahu, karena belum tahu jumlahnya, belum bisa juga menentukan pricingnya. Cuman saya akan pastikan Senin ini saya akan meetingkan. Minggu ini juga sudah dijadikan statement untuk persiapan MotoGP. Itu sulit atau Pak? Karena kan komunikasi dengan Dorna juga nanti untuk soal tiket. Kalau tiket Atau cukup di MGP aja? Di MGP.
artinya kecuali yang Royal Box gitu ya, karena mereka kan punya tamu VIP ya. Cuma kalau yang tiket di luar Royal Box itu mereka nggak terlalu banyak ikut tampil. ya sebenarnya tidak ada masalah juga dengan Ya. motor. Nanti di mana tempatkan kalau disetujui itu? Di tribun? Kalau atau di tempat sih grandstand? banyak ya, ada grandstand, ada itu masih tempat-tempat sih ada ya. Banyak ya. Artinya kapasitas yang ada sekarang masih ya. Ya, nambah sedikit, nambah lah ya, nambah tribun ya, atau mungkin kita bisa bikin ya, kita cari alternatifnya ya. Ini kan permintaan pemerintah Indonesia juga buat jumlah kapasitasnya untuk jadi pesta rakyat. Pak, kesiapan untuk travel bubble-nya untuk semua ataukah tidak ada yang sulit buat mereka yang dari luar ke sana? Kalau travel bubble sebenarnya yang dibilang travel bubble-nya kita yang di Indonesia ini kan menerima bubble yang udah datang dari Malaysia ya. Jadi di Malaysia 3 hari sebelum berangkat mereka udah kirim hasil PCR-nya mereka ke Indonesia. Sehingga pas mereka terbang mendarat itu udah jadi satu bubble. Pas mereka berangkat tuh udah jadi satu bubble, mendaratnya satu bubble, satu pesawat ya. Satu pesawat ini kita PCR semua lantas pecah. Jadi bubble kecil-kecil. Bubble kecil ini contohnya adalah udah kita PCR masuk satu bis 25 orang. Nah, 25 orang beserta supirnya itu dianggap satu bubble. Akan diawasi oleh dinas dan instansi terkait. Bubble ini berjalan masuk ke hotel, hotelnya jadi satu bubble lagi. Jadi sampai hotel kita periksa PCR-nya negatif, mereka boleh tinggal di Indonesia. Kalau enggak kita keluarkan dari bubble-nya. Si asing ini 5 hari harus menjalani PCR. Nah, petugas hotelnya sendiri yang di dalam bubble setiap hari harus antigen. Antigen. Jadi kita jaga supaya bubble-nya ini juga nggak bocor ya. Jadi bubble di luar ini berjalannya sama. 25 orang tadi satu bis sejalan sama-sama ke lokasi balap di Mandalika. Itu jadi satu bubble lagi. Jadi bubble besar kita pecahin jadi kecil-kecil, nanti yang kecil-kecil datang ke lokasi balap jadi satu bubble gede lagi. Sehingga panitia yang tidak ada keperluan dengan bubble itu ya nggak kita jaga supaya nggak berhubungan dengan dalam bubble. Jadi kayak saya nanti mesti milih ya, saya mau di dalam bubble atau di luar, kebutuhan saya nih apa nih? Apakah saya bisa di luar telepon-teleponan sama counterpartnya di dalam bubble, atau saya mesti di dalam bubble nggak ikutan keluar? Karena nggak bisa 1 menit sekali bolak-balik nggak bisa. Sejauh ini yang berat apa Pak dari persiapan? Berat, cuman kan ini teamwork ya, jadi saya rasa semuanya punya porsinya masing-masing, jalan masing-masing juga. Ini adalah ajang pertama kali di Indonesia setelah 25 tahun, jadi how-nya semua orang juga nggak ada contohnya ya. Contohnya dulu udah pernah terjadi di situ, zamannya udah berbeda ya. Ini kita lagi belajar lah gimana mensukseskan ajang internasional untuk nama baik Merah Putih Indonesia. Baik. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya. Sama-sama.